A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang limit, ya. Apa itu limit? Nah, kita lihat intuisinya limit. Saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2, ya. Lalu kita hitung ketika x-nya sama dengan 2. Berarti semua kita ganti x-nya dengan 2, jadi 2 kuadrat kurangi 4 dibagi 2 kurangi 2. Ini hasilnya adalah 0 per 0. Karena ada pembagian 0, maka ini adalah fungsi tidak terdefinisi, undefined. Jadi saya punya fungsi fx ini tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Ya. Nah, perhatikan lagi fungsinya. Fungsi ini bisa kita faktorkan menjadi x min 2 dikalikan x plus 2 dibagi dengan x min 2. Nah, sekarang kalau kita hitung di 1,9. Jadi sebelah kiri dari 2, ya. Oke, kita hitung. Ini kan sama ya, 1,9 dikurangi 2, ini juga 1,9 kurangi 2, bisa kita coret. Maka tersisa 1,9 tambah 2. Hasilnya adalah 3,9. Sehingga kalau kita buat tabel pergerakannya dari sebelah kiri untuk mendekati angka 2, untuk x-nya 1,9, maka hasil fungsinya itu 3,9. Lalu kalau saya punya 1,99, nilainya adalah 3,99. Lalu saya punya 1,999, hasilnya adalah 3,999. Ini kita dekati terus ke angka 2. Ini 1,9999, hasilnya 3,9999. Dekati sampai angka 2, maka ini kan 3,9. 9-nya banyak sekali. Bisa kita bulatkan menjadi angka 4. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan nilai fx mendekati 4 bila mana x mendekati 2. Ini dari sebelah kiri, nilai yang lebih kecil, ya. Nah, sekarang kalau kita mulai buat pergerakan dari sebelah kanan untuk x-nya sama dengan 2,1, ya. Anda hitung lagi, ternyata hasilnya adalah 4,1. Kalau kita buat tabel pergerakannya dari sebelah kanan, ya, untuk mendekati x sama dengan 2, tadi kan kita hitung 2,1, hasilnya 4,1. Kalau saya punya 2,01, hasilnya adalah 4,01. Lalu saya punya 2,001, hasilnya adalah 4,001. Dekati lagi, 2,0001, hasilnya adalah 4,0001. Ya. Makin dekat, jadi saya punya 2,0, belakangnya 1. Pasti hasilnya adalah 4,00 belakangnya 1. Jadi semakin dekat ke angka 2, ya nilainya akan menjadi 4 kalau kita bulatkan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan nilai fx ini, dia bernilai 4 bila mana x-nya mendekati 2 dari kanan, dari nilai yang lebih besar, ya. Tadi kan pendekatannya. Sehingga kalau Anda lihat grafiknya adalah seperti ini. Ya. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2 itu adalah garis lurus. Tetapi dia ada bolong di titik 2,4. Nah, ini dia bolong, ya. Gitu. Dia ada bolong. Karena kalau ketika Anda masukkan angka 2, x-nya 2, maka dia tidak memiliki nilai undefined. Ya. Jadi dia bolong di 2,4. Nah, jadi dari tabel tadi kita dapati bahwa fx itu mendekati nilai 4 baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Sehingga saya punya limit x menuju 2 fx atau limit x menuju 2 dari fungsi x kuadrat mengurangi 4 dibagi x min 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi biasanya ini dibaca adalah limit dari x kuadrat kurangi 4 dibagi x min 2 untuk x mendekati 2 adalah 4. Nah, secara definisi matematiknya, limit x menuju c untuk fx sama, ya, hasilnya adalah L. Ini adalah untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif sehingga nilai mutlak dari x dikurangi c itu di antara 0 sampai dengan delta. Sehingga saya punya nilai mutlak fx dikurangi L itu lebih kecil dari epsilon. Artinya, bila mana x dekat tetapi berlainan dengan nilai c, maka fx dekat dengan L.
Nah, itu adalah secara definisi matematiknya. Oke. Sekarang kita perhatikan. Hitung limit X menuju 0 untuk sinus 1 per X. Berapa ini nilainya? Oke, kita ambil nilai yang lebih dekat ke 0. Misalkan 2 dibagi pi. Ya. Lalu saya masukkan nilainya sinus pi per 2 kan. Ya. Ini hasilnya adalah 1. Sekarang saya dekati lagi. 2 dibagi 2 pi. Maka saya punya sinus 2 pi per 2 itu hasilnya adalah 0. Ya. Gitu. Oke. Lalu saya punya lagi. Ya. Ini. 2 per 3 pi. Maka saya punya sinus 3 pi per 2. Hasilnya minus 1. Dekati lagi. Maka saya punya ini. Ya. Hasilnya adalah 0. 2 dibagi 5 pi. Ini hasilnya adalah 1. Dan seterusnya menuju ke 0. Sehingga hasilnya untuk sinus 1 per X berapa? Ya. Ini. Karena nilainya antara 1, 0, min 1, 0, 1. Wah, ini tidak ada menuju suatu titik ya, menuju angka yang sama. Ini akan selalu berulang. 1, 0, min 1, 0, 1 gitu ya. Maka limitnya itu tidak ada. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan untuk limit X menuju 0 dari sinus 1 per X itu tidak ada. Karena gambarnya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ya. Jadi kalau perhatikan grafik di sekitar X, ya, X sama dengan 0, ini di sekitaran 0 kan nilainya ya banyak ya, gitu. Oke.